Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup. Mari kita mulai. Soal yang pertama, perhatikanlah gambar berikut ini. Perhatikan gambarnya anak-anak. Apa yang sedang teman-temanmu kerjakan pada gambar itu? Ya, kegiatan pada gambar tersebut sesuai dengan sila keberapa? Kira-kira sila yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga, atau sila yang keempat? Jawabannya adalah ya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah C. Ya, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ya, pada gambar itu terlihat anak-anak bahwa dari beragam suku, ya, teman-temanmu di gambar itu melakukan gotong royong atau kerjasama, ya. Itu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara anak-anak. Berarti soal nomor 1 jawabannya C. Soal nomor 2, nilai Pancasila tidak hanya kita pahami anak-anak, tetapi juga kita harus apakan, ya? Kita hindari, jauhi, terapkan, atau kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang paling tepat? Jawabannya adalah C. Ya, betul. Kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nomor 3, perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manakah perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya, baik. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, melaksanakan ajaran agama yang dianut. Nah, ini sesuai dengan sila yang pertama. Bekerja sama, sila yang ketiga. Kegiatan musyawarah, sila keempat. Berarti menghormati orang yang lebih tua. Ya, jawaban nomor 3 adalah B, menghormati orang yang lebih tua. Next, nomor 4. Perhatikan paragraf berikut ini. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengonsumsi nasi sama halnya belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah camilan. Yang ditanyakan di sini anak-anak adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan pokok, ya, atau ide pokok pada sebuah paragraf, ya, terdapat pada kalimat utama. Manakah jawaban yang paling tepat anak-anak? Ya, letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang ini anak-anak, ya. Nah, iya, berarti manakah jawaban yang maknanya sama dengan kalimat yang pertama ini? Oke, jawabannya nomor 4 adalah D. Nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Next. Nomor 5. Oke, karena nomor 5 tadi pertanyaannya sama, ya, jawabannya D, ya. Kita lanjut ke nomor 6. Berikut yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Berarti yang perlu diingat adalah ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Nomor 6 ini, ya. A, disusun sebelum melakukan pengamatan. B, setelah melakukan pengamatan. Disusun saat melakukan pengamatan. Atau disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan. Bagaimana anak-anak? Jawaban yang paling tepat adalah laporan hasil pengamatan itu disusun setelah melakukan sebuah pengamatan. Berarti jawaban nomor 6 ini adalah B,
B ya. Jawaban yang paling tepat adalah B, disusun setelah melakukan pengamatan. Selanjutnya nomor 3. Nomor 7 ya. Bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan adalah, anak-anak sudah belajar tentang bunga ya, bagian-bagian bunga sempurna. Pertanyaannya, manakah yang merupakan sel kelamin jantan ya, yang menghasilkan zigot pada bunga sempurna ya? Jawabannya adalah butik, kelopak bunga, mahkota bunga, atau serbuk sari. Jawabannya adalah, sudah jelas jawabannya D ya. Nomor 7 jawabannya D. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan pada bunga. Ya. Di bagian bunga ada benang sari, kemudian benang sari itu ada serbuk-serbuk sarinya ya. Jawaban nomor 7 adalah D. Selanjutnya nomor 8. Zigot merupakan hasil dari proses A. Penyerbukan, pembuahan, penyemaian, atau pertumbuhan. Diingat-ingat kembali pelajarannya. Zigot merupakan hasil proses dari nomor 8. Jawabannya adalah B ya, pembuahan ya. Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B untuk nomor 8. Nomor 9, diperhatikan nomor 9. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih ya. Geragih atau stolon ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon. Anak-anak pasti menandai gambar-gambar ini ya. Manakah yang paling tepat? Jawabannya nomor 9 adalah iya. Geragih itu anak-anak adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di permukaan tanah. Kemudian dia akan menghasilkan tumbuhan baru ya. Manakah yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah A. Oke. A. Contohnya seperti ya yang A ya. Tanaman stroberi itu termasuk berkembang biak dengan geragih ya. Selanjutnya nomor 10. ASEAN dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok, Juanda, deklarasi Yangon, deklarasi Kuala Lumpur. Manakah yang paling tepat? Di pelajaran anak-anak sudah membahas tentang awal mula dibentuknya organisasi ASEAN ya, organisasi perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Itu berdasarkan deklarasi Bangkok di Thailand. Oke, nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah A. Wakil delegasi Indonesia yang menjadi sekretaris jenderal ASEAN pertama kali adalah, waktu dibentuknya organisasi ASEAN, kita mengirimkan delegasi. Waktu itu adalah seorang menteri luar negeri ya, Indonesia yang pertama kali. Siapakah namanya anak? Ya, Adam Malik ya. Nomor 11 jawabannya. Adam Malik. Bukan ya. Wakil delegasi Indonesia yang menjadi sekretaris. Nah, yang ditanya adalah yang menjadi sekretaris. Nah, memang Adam Malik itu utusan atau delegasi Indonesia waktu awal terbentuknya ASEAN. Oke. Nah, tetapi yang menjadi sekretaris jenderal ASEAN yang pertama kali ya, bukan Adam Malik ya. Jawabannya adalah HR Darsono. Nah, itu jawaban yang paling tepat anak-anak. Untuk jawaban nomor 11 harus lebih hati-hati.
Kalau yang ditanya adalah wakil Indonesia, ya, yang mewakili Indonesia di awal mula pembentukan ASEAN, jawabannya Adam Malik. Namun yang ditanyakan di sini adalah yang menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama kali. Namanya HR Darsono. Selanjutnya nomor 12. Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani. Nah, ini dia pertanyaannya nomor 12. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit. Jawabannya deklarasi Bangkok. Iya, jawabannya D. Nah, ini dia peran dari Menteri Luar Negeri Indonesia, ya, yaitu Adam Malik pada waktu deklarasi ASEAN yang bertempat di Bangkok, Thailand, ya. Selanjutnya nomor 13. Tanah liat yang digunakan untuk membuat patung termasuk bahan. Kalau tanah liat termasuk bahan apa? Lunak, keras, cair, atau langka? Bagi anak-anak yang punya pengalaman, ya, bermain tanah liat tentu tahu. Jawabannya adalah 13, jawabannya adalah A. Ya, betul ya. Jawabannya A. Bahan lunak itu anak-anak merupakan bahan yang lembek, ya, dan mudah dibentuk. Contohnya adalah seperti tanah liat, ya, sabun, plastisin juga termasuk. Selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini. Bahan di atas dapat digunakan untuk membuat patung. Anak-anak kenal apa yang gambar yang ditunjukkan? Ya, jawabannya adalah, bagi yang senang bermain ini pasti tahu, ya. Jawabannya adalah plastisin. Oke. Selanjutnya nomor 15. Arca merupakan salah satu jenis patung. Berdasarkan apa, anak-anak? Arca merupakan salah satu jenis patung berdasarkan bentuknya, cara pembuatannya, posisinya, atau fungsinya. Jawabannya adalah B, ya. Cara pembuatannya. Arca termasuk jenis-jenis patung, ya. Kalau anak-anak pernah lihat ada dinding-dinding yang berukir, ya, itu namanya arca, ya. Oke. Untuk subtema yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan membahas soal subtema yang kedua. Soal yang pertama, saat menghadiri hajatan, kita mengambil makanan sebanyak-banyaknya. Dibawa pulang secukupnya saja atau semuanya? Nah, kira-kira mana sikap kita yang paling cocok, yang paling pantas, anak-anak? Ya, jangan berlebihan juga, anak-anak. Nomor 1 yang paling tepat, secukupnya. Ya, secukupnya saja, ya. Jangan sampai tersisa, ya, jadi mubazir atau sia-sia. Nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, perilaku yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat, anak-anak? Iya. Mengharuskan pendapat pribadi untuk diterima. Apakah pendapat kita harus diterima, ya? Memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat, memberi bantuan pada tetangga, melaksanakan ibadah. Sesuaikan dengan sila yang keempat. Sila yang keempat, ya, tentang musyawarah. Yang paling tepat nomor 2 ini adalah, ya, jawabannya B, memberi kesempatan orang lain untuk memberikan pendapat atau berpendapat, ya, dalam sebuah kegiatan, ya, musyawarah dan sebagainya. Lanjut nomor 3. Menanggapi pendapat orang lain, ya, menanggapi pendapat orang lain saat bermusyawarah harus dilakukan dengan cara yang bagaimana? Dengan keras, sopan, sendiri, atau bersama-sama? Yang paling tepat adalah B. Sudah jelas, ya? Dengan cara yang sopan, ya. Bagaimanapun kita menghargai pendapat orang
orang lain. Setuju atau tidak setuju, tetap kita menanggapi ya pendapat orang dengan cara yang baik atau sopan. Oke, next. Nomor 4. Perhatikan teks laporan berikut. Duri-duri tajam landak ya berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan pemangsa atau predator. Landak akan menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuhnya saat ada yang menyerang. Landak sangat menyukai kulit kayu sehingga sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi makanannya. Keberadaan landak di hutan sangat penting. Hal ini karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivor ya, misalkan seperti harimau. Adanya landak di hutan menandakan bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Landak juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Nah, anak-anak, pertanyaan berikut yang sesuai. Kita dituntut untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan isi teks laporan yang kita bacakan tadi ya. Jawabannya adalah pilihannya A. Apa penanda adanya landak di hutan? Tepat atau kurang tepat ini anak-anak? Kurang tepat ya, masih kurang tepat. B. Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa keberadaan landak di hutan ya sangatlah penting. Ini dia. Nah, oke, jadi kita jawab untuk soal ini, jawabannya adalah ini soal nomor 4 tadi ya. Jawabannya adalah B. Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? Ya, selanjutnya nomor 5. Perhatikan teks laporan berikut. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anaknya. Induk jerapah juga akan melindungi anaknya dari hewan pemangsa. Pertanyaannya, kalimat tanya yang tepat. Kalimat tanya yang tepat sesuai teks laporan tersebut adalah: mengapa induk jerapah menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan? Bagaimana perkembangbiakan jerapah? Bagaimana anak jerapah melindungi diri? Apa jenis makanan yang dikonsumsi jerapah? Kalimat tanya yang sesuai anak-anak tentu sesuai dengan isi dari teks laporan tersebut ya. Jawabannya adalah B, ya betul. Bagaimana perkembangbiakan jerapah? Jadi yang dijelaskan pada paragraf nomor 5 ini. Selanjutnya, nomor 6. Perhatikan teks laporan berikut. Ya, bacaannya sama. Apa pertanyaan yang sesuai ya dengan isi teks laporan? Jawabannya adalah ya. Untuk soal yang nomor 6 ini ya. Ya, ini dia. Nomor 6 ini tentang duri-duri tajam pada landak ya, yang tadi sebelumnya di soal sebelumnya sudah kita baca juga. Jawabannya adalah C ya. Jadi nomor 6, mohon maaf, nomor 6 yang ini ya, nomor 6 ini jawaban yang paling tepat adalah mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting. Ini pertanyaan yang sesuai ya. Nomor 6 ini jawabannya B. Nomor 6 jawabannya B. Perhatikan untuk nomor 7. Kuda laut dan kadal termasuk hewan. Nah, ini kita ditanya tentang cara perkembangbiakannya. Apakah bertelur, beranak ya? Bertelur, beranak. Yang paling tepat adalah kuda laut dan kadal. Nomor 7. Jawabannya adalah C ya. Ovovivipar ya, bukan ovovivipar. Yang betul adalah ovovivipar, bertelur dan beranak. Nomor 7. Nomor 8. Pada hewan vivipar, embrio tumbuh di dalam apa, Nana? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ya atau beranak,
embrio tumbuh di dalam apa? Apakah di telurnya, di janin, di rahim, atau di cangkangnya? Manakah yang betul anak-anak? Pada hewan yang melahirkan ya. Nomor 8. Jawabannya yang tepat adalah C. Ya, di dalam rahim. Hewan vivipar, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan ya, sehingga embrionya berkembang di dalam rahim. Oke, nomor 8, next. Nomor 9. Telur menetas di dalam tubuh induk, kemudian anaknya keluar ya. Pertama-tama telurnya menetas di dalam tubuh induk, kemudian anaknya yang keluar dari tubuh induknya. Nah, pernyataan tersebut merupakan ciri hewan apa, Nana? Ovovivipar, vivipar atau ovipar. Mana yang tepat? Ya, nomor 9 jawabannya B. Ovovivipar, bertelur dan beranak. Nomor 9 jawabannya B. Nomor selanjutnya nomor 10. Serat abaka merupakan contoh hasil perkebunan negara. Serat abaka hasil perkebunan negara mana, anak-anak? Ini ditanyakan adalah hasil dari perkebunan negara-negara di ASEAN ya. Nomor 10. Jawaban yang benar adalah Filipina ya. Diingat ya, jawaban nomor 10 serat abaka itu hasil perkebunan dari negara Filipina. Nomor 11. Negara ini mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sehingga mampu mengantarkan negara ini menjadi negara kaya raya ya di Asia Tenggara. Negara manakah yang dimaksud, anak-anak? Dia negara kecil tapi negara terkaya ya di Asia Tenggara ya. Bahkan kekayaannya sebanding dengan negara-negara Eropa ya disebutkan. Nomor 11 ini jawabannya adalah ya A. Singapura. Selanjutnya nomor 12. Kegiatan ekonomi utama penduduk Filipina adalah di bidang apa? Kegiatan ekonomi utama penduduk di Filipina adalah di bidang perdagangan, pertambangan, peternakan, ataukah pertanian? Jawabannya adalah nomor 12. Jawaban yang tepat adalah D. Ya, sama juga dengan kita Indonesia negara agraris ya, pertanian ya. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira anak-anak patung Arjuna Wiyata pada gambar di atas berada di kota mana ya? Bandung, Jogja, Jakarta, ataukah Surabaya? Ini butuh pengalaman ya, atau kalau kita sering membuka informasi ya bisa kita jawab dengan benar ya. Ini namanya patung Arjuna Wiyata. Di kota mana, anak-anak? Di kota? Iya, di Jakarta ya. Jawabannya di Jakarta. Selanjutnya nomor 14, Kota Solo memiliki simbol kebanggaan berupa patung apa? Kota Solo berupa patung Tugu Monas, itu Jakarta ya. Suradanbaya itu di Surabaya ya. Mana yang paling tepat? Nomor 14 jawabannya adalah C. Patung perempuan membatik ya. Kota Solo kota batik ya. Kerajinan batik banyak di kota Solo. Selanjutnya nomor 15. Pada zaman dahulu patung digunakan sebagai apa, anak? Hiasan saja, sesembahan, benda kerajinan, atau kekayaan negara. Jadi pada zaman dahulu patung itu digunakan sebagai pada zaman animisme dinamisme ya, dijadikan sesembahan ya. Untuk nomor 15 jawabannya B, sembahan. Oke, next kita akan membahas tema 1 subtema 3 ya. Nomor 1, toleransi dalam beragama merupakan salah satu nilai dari sila yang keberapa, Nana? Sila yang pertama ya. Toleransi dalam beragama sila yang pertama. Lambang sila yang pertama ya, sila 1 bintang ya. Jawabannya nomor 1 adalah
C. Sila 1 bintang ya. Toleransi dalam beragama ya. Sila yang berlambang bintang. Nomor 2, bersyukur atas udara yang sejuk. Bersyukur atas udara yang sejuk di taman bermain merupakan perilaku yang sesuai dengan sila yang keberapa? Bersyukur kepada Tuhan ya. Jawabannya adalah A. Oke. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengucapkan rasa syukur ya. Nomor 3, Uni dan teman-teman sering memainkan cublak-cublak suang. Cublak-cublak suang ya. Sikap mereka sesuai dengan sila yang keberapa? Jadi Uni dan teman-temannya sering memainkan cublak-cublak suang. Sikapnya sesuai sila yang keberapa, Nana? Nomor 3, sila yang ketiga. Iya. Memainkan permainan tradisional menunjukkan rasa cinta tanah air yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nomor 4, perhatikan teks laporan berikut. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradiseidae. Burung cendrawasih bisa ditemukan di hutan-hutan hujan tropis di wilayah Indonesia Timur seperti Papua Nugini, Papua ya, dan juga Australia Timur ya. Burung cendrawasih merupakan hewan pemakan segala. Makanan utama burung ini adalah buah, namun burung cendrawasih juga makan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Pertanyaan yang sesuai ya Nana dengan paragraf tersebut ya. Di manakah kita bisa menemukan burung cendrawasih? Ada tidak tadi? Di mana saja ya? Ada dijelaskan ya? Di mana ya? Mengapa burung cendrawasih termasuk famili? Bagaimana perkembangan? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Sesuai dengan isi paragraf itu, di mana kita bisa menemukan burung cendrawasih di wilayah Indonesia Timur ya, Papua Nugini dan juga Australia Timur. Nomor 5, perhatikan teks laporan berikut. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman tersebut membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Bentuk ini yang membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga anggrek yang lainnya. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan? Jawabannya adalah nomor 5, jawabannya adalah C. Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenisnya. Ya, jenis-jenis tanaman anggrek tersebar ini. Itu dijelaskan tadi ya. Memiliki banyak jenisnya. Ini dia. Lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Ini salah satu cara perkembangbiakan buatan ya. Vegetatif buatan. Manakah urutan cara perkembangbiakan yang benar ya? Langkah-langkahnya ya, mana yang tepat? Apakah 1, 3, 2, 4 dan seterusnya. Coba diperhatikan dulu gambarnya. Gimanakah langkah-langkah awal sampai yang terakhir ya? Jawabannya adalah ya, ini dia menempel ya. Jawabannya adalah nomor 6 C ya, 3 1 baru 4 diikat, baru yang terakhir akan muncul tunas ya, baru. Oke. Nomor 6 kegiatan menempel. Nomor 6 jawaban C ya. Nomor 7. Nomor 7 ini juga adalah cara perkembangbiakan ya, vegetatif buatan. Kira-kira apakah ini anak-anak? Bagaimana urutan yang benar? Kalau yang ini kegiatannya adalah menyambung ya. Mana urutannya? Yang benar nomor 7 adalah C. Nomor 4 dulu, kemudian nomor 1, nomor 2, lalu yang terakhir diikat ya.
Sambung. Nomor 8, stroberi dapat dikembangbiakkan secara vegetatif buatan ya. Dengan cara bagaimana? Karena stroberi lembek ya, gampang bisa juga dikembangbiakkan secara vegetatif buatan ya. Jawabannya adalah nomor 8, okulasi, merunduk, mencangkok, atau stek batang. Nomor 8 jawabannya ya, stroberi dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk ya, karena memiliki cabang yang panjang dan juga lentur. Itu dia. B. 8B. Nomor 9, kepala negara yang memimpin Indonesia pada periode tahun 2014 sampai 2019. Siapa ini? Jawabannya 2014 sampai 2019. Jawabannya adalah Joko Widodo. Jokowi ya. Lanjut nomor 10. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi ASEAN adalah dengan dibangunnya industri abu soda. Di mana itu anak-anak? Nomor 10 ini jawabannya di Thailand. Jawabannya nomor 10 di Thailand ya. Industri abu soda di Thailand. Nomor 11, negara berikut yang tidak pernah menjajah Indonesia. Jadi selama kurang lebih 3,5 abad ya kita terjajah oleh bangsa-bangsa Eropa ya, maupun bangsa Asia yaitu Jepang. Nah, yang ini negara yang tidak pernah menjajah kita. Jawabannya adalah iya. 11 jawabannya D. Rusia. Nomor 12, mewarnai patung menggunakan cat akrilik membutuhkan alat bantu berupa apa? Nomor 12 C. Jadi kita butuh kuas ya. Nomor 12 jawabannya C. Nomor 13, teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tipis ya. Disebut teknik apa itu anak-anak? Itu namanya teknik akuarel ya. Dengan sapuan warna yang tipis ya, akuarel ya. Teknik akuarel. Yang ke-14 terakhir, berikut yang tidak termasuk persiapan pameran patung. Jawabannya adalah ya, D. Itu bukan dari persiapan untuk melakukan pameran. Ya, demikian dulu pertemuan kali ini. Semoga anak-anak semakin senang belajar dan lebih mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi ulangan-ulangan atau penilaian tengah semester maupun penilaian semester ya. See you next time. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.